Untuk khotib dan imam sholat Jumat kita kali ini adalah Ustadz Usamah bin Jasnur, insyaallah. Dan untuk ada beberapa informasi kajian, jika besok belum dimulai Ramadan, maka nanti ba'da maghrib insyaallah akan ada kajian bersama Ustadz Helmi Basri dengan tema Maqasidus Syariah. Namun apabila ternyata besok Ramadan, maka tetap akan ada kajian dengan Ustadz Helmi Basri, karena kajian Ramadan insya Allah akan diadakan setiap Jumat dan Sabtu malam, jeda antara sholat Isya dan sholat Taraweh dengan tema Sirah Imam Mazhab. Kemudian pengumuman berikutnya mengenai Ramadan, untuk bacaan Taraweh di Masjid Al-Ittihad insya Allah adalah setengah juz per malam, dengan jumlah rokaatnya 11 rokaat, yaitu 8 rokaat taraweh dan 3 rokaat witir dengan salam untuk setiap 2 rokaat. Adapun untuk anak-anak, insya Allah akan ada acara taraweh anak di Aula SDIT hingga malam ke-20 Ramadan. Juga yang berikutnya, untuk acara Ramadan insya Allah akan ada iktikaf pada 10 malam terakhir di Masjid Al-Ittihad. Untuk info lebih detail, pendaftaran dan sebagainya, insya Allah menyusul. Berikutnya, untuk masih di Ramadan, masjid juga menyediakan beberapa hidangan untuk berbuka dan sahur. Insya Allah ada bersama-sama di masjid ini. Dan juga akan ada beberapa acara Ramadan, antara lain tahsin iktikaf, kajian iktikaf, santunan duafa dan anak yatim, penyaluran zakat mal, penyaluran dana riba, dan penyaluran zakat fitrah. Adapun untuk Ramadan ini di masjid kita juga ada infak Ramadan. Dana yang dibutuhkan kurang lebih sebesar 550 juta rupiah. Itu untuk operasional masjid selama Ramadan dan Idul Fitri, untuk sahur dan iftar jama'i Ramadan, untuk santunan anak yatim, dan santunan duafa. Adapun untuk lebih detail, untuk mengikuti infak Ramadan bisa dilihat pada setiap pintu masuk ada informasinya. Dan untuk informasi infak pekanan kita, infak operasional masjid pekan kemarin sebesar 4.689.000 dengan pengeluaran sebesar 2.483.211 rupiah. Untuk saldo infak operasional masjid sebesar 2.205.789 rupiah. Dan untuk infak anak yatim pekan lalu sebesar 1.792.000 rupiah, dan belum ada pengeluaran, sehingga saldo total seluruh infak saat ini adalah 3.997.789 rupiah. Infak operasional masjid ini untuk kegiatan ibadah, dakwah, kajian, perlengkapan dan perawatan masjid. Sedangkan untuk infak anak yatim, yaitu santunan untuk anak yatim di bawah 12 tahun di wilayah Rumbai dan sekitarnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk untuk kajian-kajian bisa juga dilihat pada sosial media IRDC, di YouTube channel IRDC Ittihad Rumbai, ataupun di Instagram kita irdc.ittihadrumbai, dan di Facebook fanpage kita ada di ittihadrumbai.irdc. Kami ingatkan lagi kepada diri anak pribadi dan juga kepada seluruh jamaah untuk mensilenkan handphone dan untuk tidak mengobrol ataupun main HP selama khutbah berlangsung demi kesempurnaan sholat Jumat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, pada hari Jumat penuh berkah ini
dianjurkannya memperbanyak salawat kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqamah untuk mencontoh beliau dalam segala aspek kehidupan, dan insya-Allah bagi umat-umatnya yang taat akan berkumpul bersama beliau di surga kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan yang dinanti meningkatkan semangat bagi orang-orang yang senantiasa menunggu kehadirannya. Bulan yang selalu dirindukan oleh para hamba-hamba yang taat karena ampunan dan lipat ganda pahala yang terdapat di dalamnya saat ia hadir di tengah kita semua. Maka pelayanan terbaiklah yang harus kita berikan dalam menyambutnya. Berbahagialah dalam menyambut bulan Ramadan. Kebahagiaan itu ditampakkan dengan mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan niat yang ikhlas, mempersiapkan diri baik zahir maupun batin kita agar setiap detik yang dilalui bernilai ibadah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla dan tercapainya predikat taqwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan perintah puasa dan tidak hanya kewajiban menahan diri baik dari makan maupun minum serta jima semata, akan tetapi harus dilandasi dengan niat karena Allah Azza wa Jalla, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang dan tercela, serta membersihkan diri baik zahir maupun batinnya. Bulan Ramadan adalah sarana untuk mengantarkan seseorang kepada ketaatan, dan nanti hendaknya amalan-amalan kebaikan selama bulan Ramadan yang telah kita biasa lakukan janganlah sampai terputus dengan selesainya bulan Ramadan. Kenikmatan terbesar yang Allah berikan bagi hamba-hambanya adalah nikmat panjang umur dan sampainya kita di bulan Ramadan tahun ini, dan kita sangat berharap untuk dapat memasuki bulan Ramadan ini dan menggapai berbagai manfaat di dalamnya. Di antara persiapan menyambut Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana firman dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Walam arahu sha'iman min syahri qattu akthara min siyamihi min Sya'ban, kana yasumu Sya'bana kullah, kana yasumu Sya'bana illa qalila." Ibunda Aisyah berkata, saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa sunnahnya yang beliau lakukan di bulan Sya'ban ini. Di dalamnya beliau banyak berpuasa kecuali hanya sedikit hari saja. Beliau tidak terlihat lebih banyak berpuasa di satu bulan melebihi banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Dan juga generasi emas umat Islam, para sahabat Nabi, mereka selalu mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagian ulama mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan menjelang Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan suci ini. Dan mereka setelah berlalunya Ramadan juga berdoa kepada Allah agar Allah menerima segala ibadah yang telah mereka lakukan selama bulan puasa. Tinggal menunggu hitungan jam saja kita akan memasuki bulan penuh keberkahan Ramadan Mubarak. Dan bekal apa saja yang semestinya disiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan itu? Para ulama memberikan kiat-kiat sukses mengisi bulan Ramadan. Ada 3 hal yang dijelaskan. Yang pertama, berbekal ilmu. Bekal ini penting sekali agar ibadah kita menuai manfaat, berfaedah dan tidak asal-asalan. Umar bin Abdul Aziz berkata, Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih.
Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan banyak manfaat. Tidak tahu akan hukum puasa, bisa jadi puasa kita menjadi tidak sempurna. Tidak tahu apa saja hal-hal yang disunnahkan saat berpuasa, kita bisa kehilangan kesempatan meraih segudang pahala. Karena kurang ilmu, ia tidak tahu jika maksiat bisa mengurangi pahala puasa. Kita bisa jadi hanya dapat lapar dan dahaga. Maka hendaknya kita membekali diri dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Dan kiat yang kedua adalah memperbanyak taubat. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama kita. Sebelum memasuki Ramadan, perbanyaklah taubat dan istighfar. Semoga ini bulan Ramadan kita bisa menjadi lebih baik. Segala bentuk keburukan hendaklah kita tinggalkan dan kita ganti dengan kebaikan di bulan Ramadan. Ingatlah bahwa syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana didunggilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Syarat taubat yang pertama adalah melepaskan diri dari dosa yang dilakukan. Yang kedua menyesali dosa yang telah berlalu. Dan yang ketiga bertekad tidak melakukannya lagi. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka kewajiban kita adalah memberikan hak tersebut. Inilah yang disebut dengan taubat nasuha, taubat yang tulus dan murni. Semoga Allah menerima taubat-taubat kita sebelum memasuki bulan Ramadan ini, sehingga kita pun akan ringan melaksanakan berbagai amal saleh selama Ramadan berlangsung. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa yang artinya, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan segala hal yang engkau lebih mengetahui hal itu dariku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun disengaja. Ampunilah segala kesalahan yang telah kulakukan. Dan bekal yang ketiga adalah memohon kemudahan dari Allah untuk menjalani puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Selain ilmu dan taubat, kita juga harus pahami bahwa untuk kelancaran melakukan kebaikan di bulan Ramadan, itu semua atas kehendak dan kuasa dari Allah. Jika kita hanya pasrahkan pada diri sendiri, maka ketahuilah sungguhnya kemampuan kita amat terbatas. Karena diri ini sebenarnya begitu lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita memohon pertolongan dan bertawakal hanya kepada Allah dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Senantiasa memohon kepada Allah agar kita mudah menjalankan berbagai bentuk ibadah dan ketaatan, baik itu salat malam, ibadah puasa itu sendiri, berinfak maupun sedekah, membaca Al-Quran, dan lebih baik lagi jika mampu mengkhatamkannya atau mengulang-ulang hafalan yang telah kita hafalkan. Kemudian bacaan doa yang bisa kita panjatkan juga untuk kemudahan menjalani ibadah di bulan Ramadan, sebagaimana yang diajarkan Nabi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat hal itu mudah, dan engkau menjadikan kesedihan maupun kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Dan doa yang lainnya adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mudah melakukan berbagai ketaatan dan kebaikan, dan mudah meninggalkan berbagai kemungkaran. Semoga Allah menjadikan Ramadan ini lebih baik dari sebelumnya. Marilah kita menyambut Ramadan Mubarak dengan sukacita, diiringi dengan ilmu, taubat nasuha, dan memperbanyak doa kepada Allah agar mendapat kemudahan dalam menjalani ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala,
agar kita antusias dan siap di bulan Ramadan ini, harus ada kebiasaan baik yang kita lakukan saat ini. Seperti memperbanyak puasa sunnah, qiyamul lail, bersedekah, silaturahim, dan berbagai amal saleh di bulan Sya'ban ini. Semua itu bertujuan agar kita bisa memanen kelezatan, keindahan Ramadan. Karena keindahan Ramadan dapat dirasakan dengan kesabaran dan perjuangan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan nanti akan berlalu hari-hari di bulan Ramadan begitu cepat. Perjalanan waktu yang begitu singkat. Oleh sebab itu, kita bersiap menyambut Ramadan dengan berbekal ilmu, pembiasaan-pembiasaan baik yang menjadikan kita menjalani ibadah puasa diiringi dan diisi dengan berbagai ketaatan. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah memberikan arahan dan petunjuk kepada kita semua untuk senantiasa konsisten di atas jalan yang lurus. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas sami'ul alim. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk sebagaimana Ia telah memberikan kesehatan dan umur yang berkah bagi hamba-hambanya. Maka selayaknya setiap muslim menjaga dan merawat pemberian Allah tersebut dengan sungguh-sungguh dan membekali diri dengan menambah ilmu-ilmu agar keimanan dan ketakwaan selalu melekat dalam diri dan jiwa seorang muslim. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu, aqimu sufufakum wa'tadilu, lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.